masih kian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumugi sedang Nangun Satkerti Loke Bali. Bali iragama sikian dan sarang lestari. Pemerintah kembali menyerahkan 813 lembar sertifikat hak milik atau SHM atas bukti kepemilikan tanah kepada warga desa Sumber Klampok, Kecamatan Grogak, Buleleng. Sertifikat tersebut diserahkan Presiden RI Joko Widodo secara virtual di Buleleng. Kegiatan turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajaran lainnya. Semeton Bali irengang tembang puniki. Setelah melalui diskusi yang mendalam, Gubernur Koster menyepakati komposisi pembagian yang diinginkan warga sebesar 30% atau 154,23 hektar untuk pemerintah Provinsi Bali dan sebesar 70% atau 359,87 hektar untuk pihak warga dari total tanah garapan saja seluas 514,10 hektar. Warga memperoleh tanah dengan luas total 458,70 hektar atau sekitar 74,84% yang terdiri atas tempat tinggal dengan luas 65,55 hektar, fasilitas umum dan jalan dengan luas 33,28 hektar, dan tanah garapan dengan luas 359,87 hektar. Menurut Gubernur Bali Wayan Koster, kebijakan ini sudah merupakan keputusan yang sangat arif bijaksana dengan menunjukkan keberpihakan penuh kepada pihak warga desa Sumber Klampok. Gubernur Koster menyampaikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali telah dengan cepat menyelesaikan sertifikat tanah warga sesuai rencana, sehingga untuk tahap kedua ini sudah bisa diselesaikan untuk tanah garapan warga sebanyak 813 sertifikat. Ini merupakan kelanjutan penyerahan sebanyak 800 sertifikat tanah tempat tinggal yang sudah diserahkan 18 Mei 2021 yang lalu. Gubernur Koster berharap tanah yang telah didapatkan warga desa Sumber Klampok bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan jangan sampai dialihfungsikan. Sikiang manah ngewangun Bali nunas iceyang widi manda jagat Bali gemari paloji Nawi medasar Nangun Satkerti. Ini merupakan hari bersejarah dan membahagiakan bagi warga desa Sumber Klampok karena baru mendapatkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah garapan secara gratis yang dibiayai penuh dari APBN, sehingga memiliki kepastian masa depan setelah mengalami perjuangan panjang 61 tahun sejak tahun 1960. Jadi Pak Kamil bukan 30 tahun, 61 tahun. Panjang ini. Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala misi. Secara virtual, Presiden Jokowi mengatakan sejak awal tidak menginginkan timbulnya konflik agraria di daerah. Rakyat kecil harus mempunyai kepastian hukum atas lahan yang ditempatinya. Bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang 2021, 124.120 sertifikat hasil redistribusi diserahkan di 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota. 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflik di 7 provinsi dan 8 kabupaten kota yang menjadi prioritas tahun 2021.
Gubernur Bali Wayan Koster melantik anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali KPID Bali masa jabatan 2021-2024 di Gedung Gajah Rumah Jabatan Jaya Sabo Denpasar. Gubernur Bali Wayan Koster mengajak anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali KPID Bali yang baru dilantik untuk berperan strategis dalam masa-masa transisi siaran analog ke digital sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, KPID Bali punya peran sangat strategis untuk melakukan sosialisasi tentang digitalisasi penyiaran ini, termasuk menyiarkan peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah bersama masyarakat ke depan. Pelaksanaan digitalisasi penyiaran alias peralihan dari siaran analog ke digital memberikan dampak besar yang positif bagi dunia penyiaran ke depannya. Pertama, terjadinya efisiensi penggunaan spektrum frekuensi untuk penyiaran. Kedua, kualitas teknis penyiaran dalam bentuk gambar yang diterima masyarakat akan jadi lebih baik. Dan ketiga, jumlah saluran televisi akan menjadi semakin banyak dan memungkinkan lebih banyak pilihan siaran televisi termasuk televisi lokal. Tidak hanya itu, KPID Bali diharapkan dapat melakukan penguatan fungsi pengawasan siaran televisi dan radio, termasuk penguatan lembaga penyiaran lokal dalam rangka optimalisasi konten siaran lokal sebagai implementasi sistem stasiun jaringan. KPID sebagai regulator penyiaran ke depan harus membangun kerjasama dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD maupun organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan organisasi yang lainnya sebagai upaya bersama dalam mewujudkan konten siaran yang sehat untuk masyarakat. KPID juga dapat mengarahkan lembaga penyiaran untuk lebih berperan serta dalam menyukseskan agenda pembangunan di Provinsi Bali yang dituangkan dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Jaga alam Bali, manda suci, lan harmonis. Yang terpilih ini itu betul-betul mengikuti seleksi yang ketat berbasis kompetensi dan psikologi. Saya ini guru. Saya lama menjadi guru dan seorang guru itu selalu jujur memberikan nilai kepada muridnya. Kalau nilainya 8, ya 8. Kalau nilai 7, ya 7. Tidak mungkin nilai 5 dirubah menjadi 10 atau sebaliknya, yang 10 dirubah menjadi 5. Jadi yang berbicara di sini itu adalah hasil tes murni dari yang Anda lakukan, yang Anda ikuti. Jadi bisa lolos bukan karena ditolong oleh siapa-siapa, tapi lolos karena memang mengikuti seleksi dan lolos hasil seleksi dengan nilai yang komunis. Manda jagat Bali, gemari palo jinawi, medasar Nangun Satkerti Loka Bali. Banyak tantangan yang dihadapi berkaitan dengan lembaga penyiaran, baik nasional maupun lokal, supaya betul-betul sesuai dengan kehidupan, alam, dan budaya Bali. Sesuai visi Nangun Satkerti Loka Bali, agar media penyiaran jadi media pembelajaran, mencerdaskan masyarakat sekaligus membangun kehidupan masyarakat yang sehat dan berkualitas, agar tetap menerapkan nilai-nilai kehidupan yang beretika dan santun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga penyiaran ini memiliki fungsi nyata bagi bangsa dan negara. Dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan
sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan Kramo dan Bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana. Sehingga saya yakin yang terpilih ini adalah orang-orang kompeten dan profesional, dan diharapkan betul bekerja secara profesional ke depan. Banyak tantangan yang kita hadapi sekarang ini di dalam kaitan dengan lembaga penyiaran, baik nasional maupun lokal, supaya betul-betul itu sesuai dengan kehidupan alam, manusia, dan budaya Bali, sesuai visi Nangun Satkirti Loka Bali, agar masyarakat kita menjadikan media penyiaran ini sebagai media pembelajaran, mencerdaskan masyarakat, sekaligus membangun kehidupan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Dan sarang lestari yang indah alam Bali, Dumogi serta Tengemoli. Acara pelantikan juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, Igede Indra Dewa Putra, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Bali, Ketut Lihatnyana. Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengeluarkan surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. Edaran ini sebagai upaya melindungi produk lokal, khususnya garam tradisional lokal Bali yang ada di beberapa wilayah pesisir. Sarang lestari yang indah alam Bali, Dumogi serta Tengemolihan, kerahayuan seni skala niskala. Perlindungan terhadap produk-produk lokal yang ada di Bali terus digaungkan pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster. Setelah kain endak dan arak Bali, kini giliran produk garam lokal yang mendapat perhatian serius. Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi mulai memberlakukan surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. Edaran ini sebagai upaya melindungi produk lokal, khususnya garam tradisional lokal Bali yang ada di beberapa wilayah pesisir seperti Tejakula, Karangasem, Negara, Tabanan, Denpasar hingga Kabupaten Klungkung. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan kepada para petani garam yang ada di wilayah pesisir untuk selalu mengutamakan kualitas garam dan harus berani bersaing dengan produk dari daerah lain. Selain itu, Koster juga mendorong agar garam lokal mampu menyasar pasar modern. Karena sejauh ini, para petani saat ini terkendala perizinan di BPOM. Memproteksi ini semua sumber daya lokal yang ada di Bali ini supaya betul-betul dapat diberdayakan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Makanya arak kita dorong, endek kita dorong, sekarang garam, nanti lagi produk-produk lain kita akan dorong supaya masyarakat kita dekat dengan sumber penghidupan yang tersedia di alamnya, supaya dia bisa menjadi pelaku langsung untuk mengembangkan sumber penghidupan itu sebagai ekonomi yang memiliki nilai tambah, mengembangkan industrinya, mengembangkan kemasannya, brandingnya, packagingnya, dan membuka jaringan pasarnya. Gemari palo jinawi medasar Nangun Satkirti Loka Bali Semeton Bali Sami Miring sarang
Sementara itu, salah satu petani garam, Made Widnyana, mengaku kendala saat ini adalah masalah perizinan di BPOM sehingga kalah bersaing dengan produk dari luar. Padahal, jika membicarakan kualitas, garam Tejekule khususnya memiliki kualitas yang sangat bagus. Bahkan, pangsa pasar untuk garam Tejekule sendiri sudah diekspor ke luar negeri. Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan Kramo dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari. Berterima kasih karena Bapak Gubernur juga sudah sangat antusias untuk mengangkat produk lokal di sini, terutama garam. Ya, biar nanti produk saya dikenal secara luas dan juga bisa beredar di market-market lokal. Karena selama ini saya belum bisa memasarkan produk saya di lokal market karena terkendala masalah perizinan dari Badan POM. Di sisi lain, tokoh masyarakat Tejekule yang sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriyatna, berharap agar surat edaran ini segera ditindaklanjuti. Di samping itu, banyaknya alih fungsi lahan di kawasan tambak garam juga harus mendapat payung hukum yang jelas. Yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh Bapak Gubernur maupun Bapak Bupati Buleleng adalah untuk membuat sebuah regulasi tentang entah itu peraturan kepala daerah tentang larangan alih fungsi lahan terhadap tambak garam yang sudah ada selama ini, karena selama ini semakin berkurang, terkikis akibat daripada pertama adanya perkembangan pariwisata, banyak lahan-lahan tambak garam ini berubah fungsi menjadi villa atau apa. Sebenarnya ini harus kita batasi. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MOU dengan berbagai pihak guna mendukung keberadaan regulasi atau edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali.